Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Fikih Muamalah 3. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan bahas mengenai akad qad. Akad qad secara definisi itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, al-qad dikategorikan dalam akad ta'awuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Para ulama mendefinisikan al-qad ini berbeda-beda, ya. Namun intinya adalah sama, bahwa yang dinamakan dengan qad itu adalah meminjamkan harta ataupun barang yang lain itu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kenapa tidak boleh ada imbalan? Karena akad qad ini termasuk ke dalam akad ta'awuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Kemudian, orang yang memberikan pinjaman itu dinamakan muqtarid. Orang yang meminjam dinamakan mukrid, dan harta yang dibayarkan kepada muqtarid atau yang dibayarkan kepada orang yang memberikan pinjaman itu dinamakan dengan qorid. Dasar-dasar disyariatkannya akad qad. Dasar-dasar disyariatkannya akad qad ini berdasarkan sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Kemudian sumber hukum yang lain yaitu ijma. Sumber hukum utama yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipatan atau dengan lipat ganda yang banyak. Kemudian dalam Quran surat At-Taghabun ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu maktuban ala babil jannati lailatan usri ya Jibril ma balul quridi afdalus sadaqatu bi'ashrin minas sadaqah. Qala li'anna as-sa'ila qad yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat tulisan di atas pintu surga pada malam Isra'ku, pahala. Aku bertanya, wahai Jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta sedekah terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian sumber hukum yang lainnya yaitu ijma. Dalam ijma, para ulama telah menetapkan bahwa qad boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap membantu atau tolong-menolong.
Dasar dari ijma itu adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Hukum kod. Bagaimana hukum kod ini? Akad kod ini sifatnya taklifi, bisa menjadi mubah, bisa saja menjadi haram atau makruh, atau bisa saja menjadi wajib. Hukum kod bisa menjadi mubah ketika seseorang yang berhutang itu bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapatkan keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang itu adalah mubah. Kemudian bisa menjadi haram atau makruh ketika pemberi hutang itu mengetahui bahwa penghutang itu akan menggunakan uangnya untuk perbuatan yang makruh atau yang haram, maka hukum memberi hutangnya ini juga bisa menjadi haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Kemudian hukum kod ini bisa menjadi wajib jika orang yang berhutang itu adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Sedangkan orang yang dihutangi itu adalah orang yang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Rukun dan syarat kod. Rukun akad kod yang pertama yaitu sigot atau pernyataan ijab dan qabul. Yang menjadi syarat dari ijab dan qabul, yang pertama, ijab dan qabul itu harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad. Ketika si A mendatangi si B, tujuan A meminjam uang, dan si B mengetahui bahwa si A datang itu adalah untuk meminjam uang. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus sesuai. Artinya, ketika si A datang ini meminjam uang dan si B memberikan kejelasan apakah mau meminjamkan atau tidak. Kalau misalkan meminjamkan, maka berilah pada saat itu. Kemudian antara ijab dan qabul harus tersambung dan berada di tempat yang sama. Nah ini, ketika pemberian pinjaman itu A mendatangi langsung kepada si B, dan si B pun memberikannya pada saat itu. Kemudian yang keempat, tidak boleh tanpa adanya penolakan dari salah seorang yang berakad, dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad. Artinya kalau ada penolakan, ketika si A datang ke si B ini menolak tidak mau memberikan pinjaman, maka tidak akan berlangsung atau tidak akan terjadi akad kod. Dan juga tidak boleh si B ini mensyaratkan kalau misalkan dia mau memberikan pinjaman. Ketika si A meminjamnya 10 juta, si B memberikan syarat boleh minjem 10 juta tapi harus dibayar 15 juta. Nah ini yang tidak boleh. Kemudian yang kelima, ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Artinya kalau misalkan si A ini belum menerima uangnya, maka si B ini tidak boleh membatalkan akadnya. Kemudian rukun yang kedua yaitu akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi. Adapun yang menjadi syaratnya dari akidain ini ada dua. Syarat bagi pemberi hutang dan juga syarat bagi penghutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi hutang, ini fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang itu adalah termasuk ahli tabaru atau orang yang boleh memberikan derma, yakni mereka yang sudah merdeka, balik, berakal sehat, dan pandai. Pandai di sini yaitu Rosyid, yang dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk. Kemudian syarat bagi penghutang itu menurut ulama Syafi'iyah bahwa mensyaratkan penghutang itu termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah atau kelayakan melakukan transaksi, bukan ahliyah at-tabaru atau kelayakan memberi derma. Adapun kalangan asnaf itu mensyaratkan bahwa penghutang mempunyai ahliyah atas syarufat atau kelayakan membelanjakan harta secara lisan, yakni merdeka, balik, dan berakal sehat. Kemudian Hanabilah mensyaratkan penghutang itu mampu menanggung, karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Kemudian rukun yang ketiga yaitu harta yang dihutangkan. Adapun syarat dari harta yang dihutangkan yaitu diketahui kadarnya. Yang kedua yaitu diketahui sifatnya. Ketika si A mendatangi si B ini, berapa jumlah yang dia pinjam dan jumlah yang diberikan pinjamannya ini berapa, sehingga diketahui
dan sifatnya ini berupa uang atau berupa barang ketika dia mendatangi si A ini mendatangi si B. Di samping syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun, ini juga ada syarat qad. Yang pertama, bahwa besarnya pinjaman al-qad itu harus diketahui dengan takaran atau timbangan atau jumlahnya. Ketika seorang minjam uang, berapa jumlah yang dia pinjam itu diketahui oleh kedua belah pihak. Atau misalkan pinjamnya emas, berapa gram dia meminjamnya, sehingga jelas berapa besaran pinjamannya. Kemudian yang kedua, sifat pinjaman al-qad dan usianya itu harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Artinya ketika dia meminjamnya berupa emas, emasnya ini emas berupa perhiasan atau emas berupa logam mulia. Kalau misalkan berupa perhiasan, berapa gram, kemudian emasnya ini apakah emas murni atau emas putih atau emas muda gitu ya, sehingga diketahui. Kalau misalkan bentuknya hewan ini usianya berapa tahun ya, atau jenis kelaminnya apa, ini sehingga diketahui sifat pinjaman. Kemudian yang ketiga, sifat al-qardu tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Ketika si A mendatangi si B ini tidak punya uang untuk diberikan pinjaman, maka ini tidak sah ya. Kalau misalkan tiba-tiba si B ini punya tapi harus mencuri dulu, ini yang menjadikan tidak sah. Kemudian ketika kita minjam, ternyata yang dipinjaminya itu adalah orangnya hilang akal atau akalnya terganggu, maka ini juga tidak sah. Tambahan pada akad qad maksudnya adalah ketika si A meminjam uang sebesar 20 juta, dia harus mengembalikan 30 juta. Maka bagaimana hukumnya yang 10 juta ini? Nah, untuk tambahan pada qad ini bisa saja berada pada dua posisi. Artinya yang pertama, penambahan ini yang disyaratkan pada saat awal akad, atau yang kedua, penambahan ini diberikan ketika membayar hutang atau setelah selesainya hutang tanpa ada persyaratan apapun di awal akad. Nah, bagaimana hukumnya ketika penambahan yang disyaratkan di awal akad? Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan maka termasuk riba. Artinya ketika si A meminjam ke si B minjam 20 juta, si B mengatakan harus mengembalikan 30 juta, maka yang 10 jutanya ini hukumnya haram, karena di dalamnya yang 10 juta ini termasuk ke dalam riba. Kemudian bagaimana ketika penambahan ini, ketika membayar hutangnya itu sudah lunas, si A ini membayar hutang 20 juta lunas kepada si B dengan rasa terima kasih, rasa karena telah dibantu, maka si A ini dari 20 juta ini ditambahkan 10 juta jadi 30 juta dibayarkan kepada si B, dan si B tidak mensyaratkan sebenarnya pada saat awal akad, maka ini hukumnya menjadi boleh. Akad qad pada lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN Dewan Syariah Nasional MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 19 garis miring DSN MUI garis miring bulan keempat garis miring tahun 2001, bahwa qad itu adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Kemudian nasabah qad wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, biaya administrasi itu dibebankan kepada nasabah. Kemudian yang keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Kemudian yang kelima, nasabah qad dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Kemudian yang keenam, jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Aplikasi akad qad di perbankan syariah ini berada pada 4 tempat. Yang pertama, bahwa akad qad ini itu di perbankan syariah sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji itu diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.
dan nasabah itu akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Kemudian yang kedua, akad qard ini di perbankan syariah sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM, dan nasabah itu akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga ini berada pada pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank itu akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli atau ijaroh atau bagi hasil. Kemudian yang keempat, aplikasi akad qard ini berada pada pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank itu akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Baik, kemudian ini skema qard di perbankan syariah, di mana nasabah dan juga bank melakukan perjanjian akad qard, ya. Kemudian dari perjanjian akad qard ini diperuntukkan untuk proyek usaha, ya, di mana nasabah itu sebagai tenaga kerja modalnya, kemudian bank itu modalnya berupa uang, 100% modalnya ini berupa uang, berupa pinjaman. Nah, dari proyeksi usaha ini kemudian nanti menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan ini maka nasabah 100% mendapat keuntungan tersebut, sementara bank itu hanya kembali modal yang pada saat awal akad itu diberikan.